Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival tentang ministry. Malam hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan materi pelajaran kita. Temanya masih sama, yaitu tentang dosa dan pertobatan. Ya, ini tema yang kita bahas kemarin tentang dosa dan pertobatan. Ya, sudah banyak pertanyaan yang kita diskusikan bersama tentang asal muasal dosa itu dan bagaimana dosa itu akhirnya ada di bumi ini. Nah, sekarang dosa sudah merajalela dan banyak orang yang sudah menjadi orang berdosa. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan mencari way out-nya ya. Tapi sebelumnya, kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya definisi daripada dosa itu apa. Jadi kalau orang bilang nih, kamu itu berdosa. Nah, ketika kita bilang atau kita dikatakan oleh seseorang bahwa kita sedang berdosa atau melakukan dosa menjadi orang berdosa itu, definisinya apa dosa itu lebih dahulu ya. Nah, malam hari ini kita akan mulai dari sini. Definisi daripada dosa itu apa? Menurut Alkitab, saudara, apakah sebenarnya definisi dari dosa tersebut? Kita lihat satu ayat di dalam 1 Yohanes pasal 3, ayat yang keempat. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini. Inilah definisi dari dosa itu. Yang disebut dosa itu menurut Alkitab, menurut 1 Yohanes 3 ayat 4 adalah 1, 2, 3, baca sama-sama ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Yang kedua, saudara, definisi dari dosa, alasan daripada Alkitab adalah ada di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, jadi definisi dosa itu ada dua. Pertama adalah bentuk pelanggaran. Yang kedua adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa dasar iman. Ya, iman itu mendengar perintahnya Tuhan, lalu kita melakukannya. Kalau Anda nggak mendengar perintahnya Tuhan, lalu melakukan sesuatu menurut kemauan Anda sendiri, itu sebenarnya keinginan daging yang nanti ujung-ujungnya akan menjerumuskan Anda untuk pada perbuatan dosa juga. Ya, nah saudara, yang pertama tadi dikatakan dosa itu adalah sebuah pelanggaran. Saya ingat suatu hari ketika kami bersama dengan Pak Andreas dan Ibu Dorcas dan Pak Daud, ya, 4 orang kami pergi ke Palembang. Ya, bukan cari empek-empek, bukan ya, tapi ke Palembang kami mengadakan kursus pelayanan pribadi selama 13 hari di sana. Ya, awalnya sebenarnya saya tidak ikut, ya, karena di sana sudah ada timnya, ya, karena yang menyelenggarakan adalah salah satu gereja juga terlibat, ya. Di gereja itu juga diadakan karena gerejanya cukup besar. Nah, saudara, jadi karena udah ada panitia, ada WL, ada pemusik dan sebagainya, makanya saya waktu itu mengambil pelayanan bersama dengan salah satu bank. Waktu itu ada Bank Pelita di Jakarta. Kami pergi ke Nusa Kambangan, ya, pelayanan di sana selama 4 hari. Nah, saudara, ketika saya sampai di Jakarta, koordinator RTM Jakarta waktu itu Pak Sudarsono itu nyari-nyari saya. Wah, Gideon, dicari Pak Andreas. Waktu itu saya belum punya handphone. Jadi orang bingung ya. Ya itu sekarang enak, dimanapun bisa dihubungin ya. Jadi nunggu saya sampai di Jakarta, baru ada pesan saya telepon, ada apa Pak? Gitu. Dicari, ya loh. Ini tim di Palembang lagi kebingungan. Ya, ini sudah dibeliin tiket, cepat berangkat. Ya, nah. Lalu akhirnya saya berangkatlah ke sana, ya, ke Palembang tersebut. Lah di sana benar saudara, ternyata
terjadi ada satu konflik karena gereja yang ikut menjadi panitia KPP itu ternyata mereka pendetanya tersinggung. Karena Pak Andreas itu sedang bicara tentang hidup dalam iman dan tentang utang, saudara ya. Ternyata pendetanya itu banyak utang dan bangun gereja pun utang bank banyak-banyak, kira-kira gitu ya. Jadi merasa tersindir dan tersungging ya. Akhirnya hari ketiga apa yang terjadi? Pendeta itu pergi ke luar kota, gerejanya digembok, kuncinya dibawa. Jadi semua peserta itu hampir 200 orang ini nggak bisa masuk, saudara. Ya, lalu ada seorang pengusaha di situ, orang Katolik, itu merasa sayang sekali ya, ini pelajaran begitu indah, tapi nggak difasilitasi seperti ini. Lalu Pak Andreas dan tim disewakan satu hotel, yaitu Hotel Bumi Asih di sana, dan acara dipindahkan ke situ juga. Karena acaranya di hotel, makanya harus ada pemusik, ada WL ya. Makanya saya dipanggil untuk pergi ke Palembang. Lah, singkat cerita saudara ya, setelah selesai acara itu, gitu ya, lah ada seseorang, gitu, setelah hampir 1 tahun lah gitu, ada seorang telepon sama saya, Pak Gideon, saya ini lagi ada di Mangga 2, gitu. Wah, ada apa Pak? Biasa Pak, kulaan barang, gitu ya. Nah, mumpung di Jakarta, bisa ketemuan nggak Pak ya? Lalu saya ambil jalan tengah. Waktu itu saya tinggal di Kemanggisan, ya. Lah dari Mangga 2 akhirnya kita ketemuan di Citraland saja, ya. Lah di Citraland, di lobi Citraland lah kita ketemu di situ. Nah disitulah akhirnya orang Palembang ini ngomong begini sama saya, Pak, saya itu mau nanya, gitu. Menurut Bapak nih, gitu, ini itu dosa atau tidak? Ya, jauh-jauh dari Palembang, gitu, pas ada di Mangga 2, lalu nyari saya, hanya nanya, Pak, yang begini ini dosa atau tidak? Ya. Lalu di sini saya mulai mencoba mengamati atau memperhatikan ya kondisinya. Sebenarnya orang ini sedang mencari kebenaran atau mencari pembenaran, ya. Kadang-kadang orang itu begitu loh. Datang konseling gitu ya, berdialog, berdiskusi gitu. Saya coba perhatikan kadang-kadang. Ini orang mencari pembenaran atau cari kebenaran, ya. Ternyata penilaian saya waktu itu orang itu sedang mencari pembenaran, ya. Jadi harapannya adalah semoga Pak Gideon bilang ini boleh. Nah di sini saya bilang gini, saya tidak ngomong boleh atau tidak, ya. Tapi sekarang gini Pak, Bapak sudah baca firman belum? Bapak pernah baca Alkitab enggak? Ya pernah. Udah habis? Wah berkali-kali Pak, bolak-balik gitu. Wah hebat Pak. Berarti Bapak hafal dong. Tahu banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang bunyinya ini dan itu kan. Nah kira-kira Pak, apa yang Bapak katakan kepada saya itu melanggar firman atau tidak? Karena saya lihat, saudara, apa yang dikatakan itu jelas-jelas melanggar firman. Dan di situ saya tidak langsung bilang, kamu salah, itu enggak. Ya, tapi saya bilang, Bapak melanggar enggak? Dari situ dia bungkem. Cuman ya senyum-senyumnya tapi kayak asem gitu ya. Nah Pak, sebenarnya Bapak ini jauh-jauh ketemu dengan saya, buang waktu, buang kini dan sebagainya ini. Mempertanyakan sesuatu yang Bapak sebenarnya sudah tahu. Ya lah, yang sudah tahu. Nah saudara, banyak orang itu kan begitu ya dalam hidup ini. Sudah tahu itu salah. Sudah tahu itu melanggar. Dan itu disebut dosa. Dan itu dilakukan terus. Lalu cari orang-orang yang kira-kira sepaham dengan dia. Semoga ada temennya. Lalu nanti kalau disalahkan, buktinya orang lain melakukannya. Artinya saya nggak salah dong. Nah ya, dosa itu adalah pelanggaran. Amin. Apalagi kita sebagai anak Allah sekarang. Kita ini kan hidup dipimpin oleh Roh. Amin. Segala sesuatu sekarang tergantung. Tanya Roh Kudus. Nanti kalau Roh Kudus bilang jalan, jalan terus. Tapi kalau Roh Kudus bilang stop, stop. Ya, kita dipimpin oleh Roh itu seperti itu. Jadi definisi dosa itu adalah bentuk pelanggaran. Melanggar pimpinan Roh Kudus,
melanggar firman. Dan yang kedua adalah segala sesuatu yang tidak kita lakukan berdasarkan iman. Jadi kalau Anda bimbang, Anda sebenarnya sudah jatuh, ya. Kenapa? Karena orang bimbang itu sebenarnya dia nggak punya pegangan sama sekali. Tapi kalau dia tahu, dia melakukan itu atas dasar dan alasan apa, dia nggak bimbang, betul? Nah, itu yang disebut berdasarkan iman, tidak ada kebimbangan di dalam diri orang tersebut. Amin. Nah, saudara, kita lanjutkan ya. Sekarang setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, sekarang apa yang terjadi? 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19, di sini dikatakan begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ya, karena dosa, sekarang kita tahu bahwa dunia itu sekarang sudah ada di bawah kuasa si jahat. Jadi sebenarnya orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, mereka nggak mau telah ada di bawah kuasa daripada si jahat tersebut. Kenapa? Karena dunianya sekarang sudah dikuasai oleh si iblis. Itu menjadi penguasa-penguasa yang ada di udara tersebut. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini dampaknya ketika dosa sudah mulai terjadi, manusia yang berbuat dosa itu sekarang telah kehilangan kemuliaan. Ya, akibatnya apa? Karena kehilangan kemuliaan, cara memandangnya juga nggak mulia. Cara berpikirnya juga nggak mulia. Cara meresponnya juga nggak mulia. Kenapa? Jadi kalau Anda melihat orang-orang dunia itu berperilaku yang tidak mulia, itu wajar. Kenapa? Mereka nggak punya modal untuk melakukan yang mulia. Kenapa? Karena mereka orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Nah, saudara, inilah akibat daripada dosa. Manusia itu selalu berpikir tentang kebutuhan diri sendiri. Berpikiran mulia itu artinya berpikir tentang Tuhan, untuk Tuhan. Harusnya begitu. Ya, itu pikiran mulia. Tapi kalau pikiran untuk diri sendiri, mencari untung dan sebagainya, itu pikiran nggak mulia. Itulah yang sedang terjadi di dalam kehidupan manusia. Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Ya, nah, saudara, Tuhan sebenarnya pernah memberitahu kepada Kain, ya, dikatakan begini. Tuhan memberitahu Kain, bila seseorang tidak berbuat baik, maka dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7, ya, kita lihat, dosa sudah mengintip di depan pintu dan ia sangat menggoda engkau. Tetapi orang itu harus berkuasa atasnya, ya. Nah, saudara, kenapa orang bisa jatuh di dalam dosa? Karena dosa itu memang sudah mengintai, sudah mengintip di depan pintu, dan dosa itu sangat menggoda, ya. Nah, coba Anda lihat ya, nggak ada saudara bos di perusahaan itu nanti jatuh dalam perzinahan atau perselingkuhan dengan nenek-nenek, nggak ada. Itu nggak ada. Pasti dengan sekretarisnya atau karyawannya, ya, atau koleganya yang masih muda gitu, ya, atau enggak yang pakaiannya kurang bahan, ya, belum jadi udah diambil gitu, ya, lah jahitannya kemana-mana itu. Nah, mudah-mudahan begitulah gitu ya, yang glamor sampai wow begitu, jatuhnya begitu. Nah, kenapa sih mereka? Karena itulah daya tariknya. Mereka tergoda, ya. Dosa itu sangat menggoda, ya. Kalau enggak menggoda bukan dosa. Ya, kalau enggak menggoda bukan dosa.
Memang dosa itu sangat menggoda sekali ya. Tapi tadi Tuhan katakan kepada Kain, kamu harus berkuasa atasnya. Walaupun ada godaan seperti itu, kamu harus bisa berkata tidak dengan godaan itu. Betul? Nah, slogan ini kan sekarang mulai gencar-gencar ya, mulai diserukan ya. Berani berkata tidak kepada narkoba ya. Nah, saudara, karena narkoba itu menarik ya, membawa banyak anak-anak atau orang-orang untuk mengkonsumsinya, makanya pemerintah mulai ya melakukan antisipasi di situ dengan memberikan slogan berani berkata tidak terhadap narkoba. Itu artinya apa? Kamu bisa berkuasa. Ya, Tuhan lebih dulu sebelum pemerintah melakukan itu, Tuhan dari dulu bilang kepada Kain, sebenarnya kamu bisa. Ya, tapi Kain itu lebih mengikuti dorongan hatinya. Sehingga dia bunuh adiknya itu. Ya, sehingga dia bunuh adiknya. Hanya karena apa sih sebenarnya? Perkaranya kan sepele ya. Dua-duanya mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi ini konteksnya kan ibadah, betul nggak? Ya, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Ya, jadi ini acaranya acara rohani loh. Ya, memberikan sesuatu kepada Tuhan. Namun ternyata dari dua orang yang melakukan ibadahnya ini, yang satu diindahkan, yang satu tidak diindahkannya. Lalu yang tidak diindahkan ini marah. Ya, marah. Loh, saudara Anda lihat ya, sebenarnya yang tidak mengindahkan itu kan bukan Habil. Loh. Yang tidak mengindahkan kan Tuhan. Ya. Ngapain yang digebukin Habil? Kan aneh ya. Itu orang kan ngawur. Betul enggak? Yang salah siapa? Apakah Habil itu salah dengan Kain? Kan enggak ya. Dalam kasus ini kan enggak. Jadi penilaian itu kan ada di dalam Tuhan, pada Tuhan. Jadi Tuhan menilai ya persembahan mereka itu, yang satu diindahkan, yang satu tidak. Nah, lalu Kain marah, mukanya muram. Lalu melakukan tindakan bunuh adiknya itu. Nah, saudara, sebenarnya Allah itu sudah mengingatkan Kain, ya, kenapa mukamu muram? Kenapa kamu tidak berseri-seri? Karena korban itu. Kalau kamu dikoreksi, tidak diindahkan, bukan berarti kamu itu ditolak, tidak. Allah sedang mengoreksi sebenarnya. Kain, cara mempersembahkan itu bukan begitu. Walaupun kamu itu petani, kamu punya hasil karya buah-buahan yang terbaik yang kau berikan kepadaku, tapi aturannya enggak begitu. Kenapa persembahan Habil itu diterima? Dulu saya diceritain sama guru sekolah minggu saya, ya, katanya nih, ya, persembahan Kain itu tidak diterima karena asapnya miring, sehingga nggak nyampe sama Tuhan. Tapi persembahan Habil itu asapnya lempeng gitu ya, naik sampai ke tahta Tuhan sampai Tuhan batuk. Asapnya gitu ya. Lah, saudara, bukan saudara. Asap miring atau lurus itu kan tergantung anginnya, enggak ya? Nah, bukan itu persoalannya, ya. Kenapa? Saudara, sebenarnya Allah ini sudah memberi contoh. Ketika bapaknya Kain dan Habil itu jatuh dalam dosa, Allah itu memberikan way out solusinya. Ya. Memberikan pakaian dari kulit binatang kepada Adam dan Hawa. Untuk memperoleh kulit itu, Allah harus menyembelih binatang. Ya. Nah, sebenarnya yang dipentingkan oleh Allah apa? Bukan dagingnya, bukan kulitnya. Kulitnya untuk manusia, betul? Tapi bagiannya Allah apa? Bagian Allah adalah darahnya itu. Mulai saat itu tersirat. Ya, tersirat itu artinya tidak ada tertulis, tapi pernah dikatakan kepada Adam dan Adam harus ajarkan kepada anak-anaknya melalui pola yang telah Tuhan bangun itu. Bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan harus mempersembahkan darah. Ya, dan di sini bukan sebuah kebetulan.
kalau Habil itu seorang gembala. Sehingga dia mempersembahkan ternaknya. Habil mempersembahkan dengan iman. Cocok dengan kriterianya Tuhan dalam memberikan persembahan itu. Ketika Kain dikoreksi, dia nggak terima. Dia marah. Ya, itulah saudara. Pengalaman Kain ini jangan sampai terulang dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Ya, definisi dosa itu sampai di situ. Sekarang kita lihat akibatnya. Ketika manusia sudah mulai jatuh di dalam dosa, sekarang akibat dari dosa itu apa? Ya, akibat dosa itu apa? Akibat dosa, sekarang manusia maka kutuk ditimpakan kepada ular, kepada Hawa, tanah, dan Adam. Jadi ada yang kena imbasnya. Gara-gara sebuah pelanggaran di Taman Eden itu, ya pertama ular, lalu Hawa, tanah, dan Adam. Untuk tahu itu, kita baca ya, Kejadian pasal 3, ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Perhatikan di sini. Kutuk atas ular adalah ya, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ya, perhatikan. Tuhan berkata kepada ular, ya, karena engkau memperdaya perempuan itu, sekarang terkutuklah engkau dari antara semua binatang. Ya, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, saudara, mungkin ya, dulu ular itu jalannya awalnya sebelum dikutuk itu pakai kaki kali ya. Ya, nggak menjalar pakai perut gitu dulu. Atau kalau enggak, ular itu berdiri, gitu, pakai ekornya itu sebagai alasnya, lalu jalan gitu-gitu ya. Nah, tapi gara-gara dia pernah memperdaya manusia itu, akhirnya dikutuk. Dengan perutmu, engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan menjadi makananmu. Ya, ini ayat membuat saya bingung juga. Ya, sejak kapan ular makan debu? Di sekolah Anda pernah diajarin ya, binatang-binatang ya, harimau makan apa, kucing makan apa, ayam makan apa gitu ya. Nah, ular itu makan apa coba? Ada nggak ular makan debu, ada nggak? Nggak ada di dalam pelajaran ya, nggak ada. Lalu kalau bilang ular makan katak, gitu, kodok gitu ya. Nah sekarang ular semakin gede-gede loh, ular piton gede-gede loh. Satu kali ada ular piton kekenyangan sudah ya, sampai tepar gitu. Lah perutnya buncit. Ya. Lalu rame-rame oleh orang kampung dibedah perutnya. Ya loh. Ternyata ada anak kambing. Ada anak kambing gitu ya. Wis gitu ya. Ada juga anak sapi gitu ya. Nah, ada juga saudara ya, penduduk yang dimangsa oleh ular ada juga ya. Masuk akhirnya udah ada di dalam perut itu udah masih utuh loh, saudara. Ya, di situ tuh. Bayangin saudara. Ular itu makannya sebenarnya adalah binatang-binatang ya. Tapi kenapa Alkitab bilang ular itu makan debu dan tanah? Ini adalah bahasa simbolik. Ya, kita tahu manusia itu diciptakan dari debu dan tanah, bukan? Ya. Nah, inilah permusuhan antara ular dan manusia, khususnya perempuan itu. Nanti Anda lihat kaitannya dengan kutub yang diberikan kepada Hawa, itu ada kaitan permusuhan dengan ular itu ada. Jadi kalau ular itu makan debu tanah, itu artinya ular itu siap untuk memangsa, gitu loh, manusia. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, saudara, ya bicara kutuk ular nggak ada guna. Biarlah ular yang mengalaminya dan menjalaninya, ya. Nah, sekarang yang kedua, kutuk atas Hawa sekarang adalah ayat 15. Kalau Anda baca, permusuhan antara keturunan dan perempuan dan keturunan ular. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Engkau akan birahi kepada suamimu, suamimu akan berkuasa atasmu. Ya,
Saudara, untuk perempuan ternyata kutuknya banyak. Ya, kalau ular tadi cuma 2, perempuan ini kutuknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ya. Nah, permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Ya, saudara Anda lihat ya, banyak perempuan manusia itu perempuan-perempuan lah yang suka stres ya. Nah, cepat itu dimakan setan sebenarnya. Ya, karena apa? Memang manusia itu, perempuan itu punya takdir, ya toh, dimusuhi oleh si iblis seperti itu. Lalu yang kedua, saudara, kutuk daripada Hawa itu, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Siapa di sini khususnya ibu-ibu, saya nggak tanya sama Pak Daryanto, gitu, tapi sama ibu-ibu itu ya. Siapa di sini ibu-ibu yang pernah melahirkan, gitu, normal ya, bukan sesar, gitu, normal gitu. Lalu waktu melahirkan tuh bilang, aduh gitu ya, enak banget. Ada nggak saudara? Ya, weh nggak ada saudara. Waktu melahirkan itu pasti yang ada yang teriak-teriak gitu, oh saya, gitu ya. Nah saudara, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Lalu kutubnya yang ketiga, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Perempuan ini kalau lihat ya, kalau lagi mengandung itu tuh, sudah tuh, ada yang aneh-aneh. Ngidem ini, ngidem itu gitu ya. Kadang-kadang ngidem sama ngerjain suami itu nggak ada bedanya, tipis kadang-kadang ya. Wah, mumpung saya hamil gini ya, saya pura-pura ngidem gitu ya. Suami saya suruh cari durian, padahal nggak musim durian. Dia bingung gitu ya. Nah, ngerjain suaminya. Nah, tapi Anda lihat tuh, kadang-kadang ngidemnya tuh aneh-aneh ya. Nah, waktu mengandung dibuat semakin susah, gitu. Perempuan itu kalau mengandung, gitu, itu ibaratnya kayak bawa drum band di depannya itu ya. Dulu langsing, sekarang jadi langsung, ya. Jadi waktu mengandung, dia pegang terus perut ini, dulu bisa lompat-lompat. Gara mengandung itu sekarang jalannya harus pelan, 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 pelan gitu ya. Nah, saudara, kesulitannya banyak. Belum ngidem ini, belum itu, dan sebagainya, pantang ini, pantang itu. Nah, itu termasuk kutuk ya, yang terjadi seperti itu. Nah, saudara, yang kelima, engkau akan birahi kepada suamimu, ya. Engkau akan birahi kepada suamimu. Walaupun perempuan itu ada ya, perempuan-perempuan di dunia ya, bukan yang di dalam Tuhan. Udah digebukin sama suaminya gitu ya. Kalau sekarang kan udah ada aturan, pokoknya KDRT tangkap gitu ya. Dulu waktu belum gitu, wah gitu ya. Kadang-kadang perempuan jadi samsak gitu loh. Buat latihan tinju gitu sama suaminya gitu. Ada yang seperti itu dulu gitu ya. Tapi walaupun dia marah dengan suaminya, ujung-ujungnya nanti gitu loh. Balik lagi gitu ya. Dan cepat kan, dikatakan birahi kepada suami seperti itu. Memang nasib perempuan itu memang yang ada di dalam kutuk ini, itu sangat-sangat sengsara seperti itu. Ya. Tapi ingat, saudara, ketika orang ditebus oleh Tuhan, kutuk seperti itu bisa dihindarkan. Ya. Kutuk itu bisa dilepaskan. Ya, tentang susah payah waktu mengandung, kesakitan waktu melahirkan. Saya berapa kali melayani, ya ada orang yang apa anaknya mengandung, lalu ibunya telepon saya, Pak, bisa doain anak saya enggak nih? Ini bayinya sungsang, Pak. Ya, akhirnya saya doa. Itu bayi langsung muter 180 derajat. Ya, lalu proses melahirkan kesulitan. Lalu saya berdoa, ya toh. Lalu dia bilang, Pak, aneh banget Pak. Waktu melahirkan tuh dia gak kerasa sudah melahirkan. Hanya seperti kayak orang ngeden buang air gitu ya. Tapi tahu udah keluar aja begitu. Gitu. Ada seperti itu sudah. Karena apa? Kutuk-kutuknya saya patahkan. Kutuk kaum Hawa. Ya. Nah ini PR bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak perempuan khususnya. Ya. Nah nanti kan ada nih gejala-gejalanya. Ya, menstruasi ya, menstruasi yang enggak apa namanya yang apa sih, urusan perempuan susah ngomongnya ya. Eh
Pokoknya ya datangnya itu nggak tentu gitu loh, gitu ya. Ada juga, lah kadang-kadang juga nih, gitu, yang kalau lagi menstruasi gitu kadang ada benjolan kayak telur. Ada masalah banyak gitu ya. Nah coba ini, perempuan kan banyak masalahnya kalau lagi gitu ya. Belum itu saudara, nanti kalau lagi mens itu kan, itu bawaannya marah aja gitu ya. Gitu ya. Nah hati-hati saudara, jadi kalau perempuan lagi kena dapat itu jangan jangan diganggu saudara. Itu bahaya itu ya, karena apa? Adrenalin naik gitu ya. Nah saudara, memang itu sebenarnya kutuk ada di situ itu. Oke saudara, ya itu bisa dibereskan kalau Bapak Ibu Saudara nanti mengerti tentang cara menanganinya. Nanti anak-anak Anda juga akan mengalami pembebasan ya. Nah sekarang kutuk atas tanah dan Adam itu apa sekarang? Nah ini yang ketiga ya. Dan keempatnya, kutuk atas tanah dan Adam. Kenapa tidak dipisah? Karena ini ada kaitannya. Ya, kutuk atas tanah dan Adam. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu atau rezekimu. Saudara, kalau Anda lihat di sini sebenarnya Adam itu kan nggak dikutuk, betul? Yang dikutuk sebenarnya siapa? Ular, ya, perempuan atau Hawa, lalu tanah. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Nah, yang terkutuk adalah tanahnya. Dampak daripada tanah yang terkutuk ini membuat sekarang manusia harus berpeluh untuk mencari rezekinya. Ya. Nah, jadi orang yang berkeringat itu sebenarnya orang yang bekerja di daerah kutuk. Ya, ada orang nggak terima gitu, masa sih Pak gitu ya. Nah, sebenarnya ada 3 sarana, ya toh, alat kerja, ya, keringat, otak, ya toh, otot, otak, sama mulut, ya. Sebenarnya originalnya alat kerja yang asli itu bukan otak. Ya, alat kerja yang asli itu bukan otot. Lalu sampai berkeringat itu karena ngotot. Bukan. Aslinya sarana kerja itu adalah omongan. Betul nggak? Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, kun wayakun. Betul nggak ya? Kau berfirman, ya, berfirmanlah, maka semuanya jadi. Amin. Jadi awalnya seperti itu. Awalnya alat kerja itu adalah omongan. Ya. Perkataan. Nah, Bapak sendiri ketika menciptakan Tuhan Yesus, melahirkan Tuhan Yesus, dengan apa? Dengan firman. Itu enggak ya? Pada hari ini aku memperanakan anakku. Keluarlah satu roh itu. Nah, lalu roh itu boleh bermanifestasi, bisa berubah dari ini dan itu dan sebagainya sampai ada yang menjadi bentuk materi juga, ada juga. Ya. Nah, Saudara, jadi Adam dulu ketika pertama kali ditaruh di Taman Eden oleh Allah, sebenarnya dia bekerja dengan apa? Bukan dengan otot, bukan dengan otaknya, enggak. Tapi dengan omongannya, seperti polanya Allah. Jadi kalau Adam itu pengen makan atau minum air kelapa gitu ya, kelapanya kan tinggi gitu ya. Ya. Apakah dia manjat kayak monyet ke atas gitu? Enggak. Ya. Kelapa, nunduk. Itu sudah batang kelapa yang kaku itu ya. Itu diperintah Adam bisa nunduk saudara. Betul nggak itu? Nah, jadi waktu dia mau buka kelapa yang keras itu gimana? Ya dia tinggal panggil aja gajah, gajah injak biasa, ya. Akhirnya pecah itu ya. Nah, gampang saudara.
Bagi Adam waktu itu, dia hanya ngomong saja, semuanya bisa berubah, bisa bergerak, dan bisa terjadi. Ya, tapi setelah manusia itu menghadapi bumi yang terkutuk itu, sekarang konsekuensinya adalah dengan peluhmu engkau akan mencari makananmu. Amin. Mencari rezekimu. Nah, ya, kalau orang udah nggak mau berpeluh, nggak mau berkeringat, sekarang mulai menggunakan pikirannya untuk menghasilkan makanan atau rezekinya. Tapi orang beriman, cara mendapatkan menghasilkan sesuatu dengan omongan. Coba latih omonganmu, saudara. Nanti Anda lihat, ada power yang luar biasa. Apa saja yang Anda hadapi, Anda ngomong bisa berubah. Kualitas firman-Nya seperti itu. Kita kan belajar tentang air hidup ya. Dan itu sudah kita praktekkan. Semua orang yang bermasalah, yang kita hadapi, yang kita tanganin. Solusinya apa? Saya cuci dengan air yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Lepas. Keluar. Apa saya tarik-tarik gitu? Enggak. Betul enggak ya? Saya hanya katakan keluar, lepas. Kok lepas ya? Nanti enggak sih ya? Jadilah sembuh. Nah, jadi sembuh juga. Menurut apa? Menurut apa yang kita katakan. Karena ada Yesus dalam hidupmu itu, perkataanmu sekarang mulai ada powernya. Seperti Allah. Nah, sarana kerjanya sekarang diubah. Bukan dengan peluh, tapi dengan perkataan itu. Jadi orang berdosa menghadapi bumi yang terkutuk itu. Ya, dulu bumi nggak perlu digarap, saudara. Bumi itu menumbuhkan hasilnya sendiri. Adam pengen apa, Adam butuh apa, bumi itu mengeluarkannya menurut apa yang dibutuhkan oleh Adam. Harusnya gitu dulu. Tapi sekarang tidak. Bumi menjadi malas. Harus digebukin. Betul nggak toh? Pakai cangkul. Nah, capek nyangkul sekarang pakai tenaga sapi. Ya, dibajak. Ya, sapinya capek sekarang pakai pajero. Wah, pakai traktor. Wow, di sawah gitu ya. Supaya lebih cepat. Ya, pakai mesin. Ya. Nah, itu kan upaya-upaya dari manusia yang menghadapi tanah yang menjadi malas. Karena apa? Tanahnya sudah terkutuk. Amin. Nah, sekarang berikutnya. Akibat dosa selanjutnya apa? Akibat dosa dan kutuk selanjutnya terhadap manusia adalah Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, dampak akibat daripada dosa untuk manusia. Manusia itu jadi sesat seperti domba. Seperti domba. Sesat nggak tahu arah. Sehingga kadang-kadang dia lihat ya, kalau kerja cari duit, nanti duitnya duit gelap. Dia pokoknya gelap gitu ya. Nggak tahu arahnya, sesat seperti itu. Nah, kenapa? Dosa itu memisahkan manusia dengan Allah. Ketika manusia terpisah dengan Allah, manusia itu tidak hidup dalam terang, hidup dalam kegelapan. Sehingga di dalam kegelapan itu, dia tidak bisa menentukan arahnya. Kalau dia mencoba untuk bereaksi di dalam kegelapan itu, bisa-bisa dia kejebur, ya, tersesat, begitu. Manusia itu menjadi tersesat, ya. Kenapa? Karena mutu sekarangnya dalam dirinya itu menjadi egosentris. Segala sesuatu sekarang berpusatkan untuk dirinya sendiri. Itu ditulis oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin. Nah, dosa membuat manusia sibuk ya,
dengan dirinya sendiri. Karena menghadapi bumi yang terkutuk tadi, dia jadi egosentris, egois, ya, hidup untuk dirinya sendiri. Nah, kabar baiknya sekarang, saudara, ya, kabar baiknya, Tuhan melihat kesulitan manusia itu, sehingga ada ide daripada Allah untuk menebus manusia. Ya, ini idenya Allah. Di sini untuk menutup rasa malu mereka di hadapan Allah. Apa yang dibuat Allah bagi Adam dan Hawa? Kalau Anda melihat dalam Kejadian 3 ayat 21, di situ dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka, ya, kepada mereka. Nah, saudara, perhatikan di sini, saudara, ya, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan itu melihat manusia itu kasihan. Kalau Anda membaca kisahnya sebelumnya, ketika manusia itu sadar bahwa dia telanjang, lalu mencoba untuk menutupi dengan daun, ya. Pagi dia buat, sore kering gitu ya. Besok pagi nanti dia buat lagi, sore kering gitu. Tiap hari ya, yang dilakukan oleh manusia itu apa? Jadi kerjaannya hanya apa? Membuat tutup. Membuat tutup itu loh. Nah, nanti sore rusak gitu ya. Manusia, Allah itu melihat gini, ini sampai kapan manusia itu ngalami seperti itu? Lalu Tuhan kasih way out-nya. Dikasih yang lebih awet, yaitu kulit binatang itu. Ya, disembelihlah binatang itu, lalu diberikannya pakaiannya itu, dikenakannya kepada manusia itu. Sekarang yang punya inisiatif siapa? Bukan manusia. Inisiatifnya manusia pun ada, tapi itu terbatas. Tapi inisiatifnya Allah itu lebih baik daripada inisiatifnya manusia itu. Dalam konteks menutup rasa malu tersebut itu loh. Ya, itu idenya Allah. Itu yang disebut penebusan. Allah menebus manusia. Nah, disinilah cara Allah menebus manusia ini menjadi standar gambarannya. Nah, oleh sebab itu, apa yang saya katakan di atas tadi, di sini kembali kita lihat dalam materi kita, muncul pertanyaan di sini. Mengapa Allah menerima persembahan Habil, sedang persembahan Kain tak diindahkannya? Ya, Kejadian 4 ayat 2 sampai 5. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain, dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lama, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, Anda lihat di sini ya. Ternyata yang diterima adalah persembahannya Habil. Habil itu mempersembahkan, Anda lihat. Yang dipersembahkan adalah anak sulung dari kambing dombanya. Ini kriteria binatang-binatang yang boleh dipersembahkan, yang akhirnya diatur dalam hukum Taurat. Ya, pada waktu itu Taurat belum ada, saudara. Ya, kok Habil itu bisa mempersembahkan tepat seperti apa yang menjadi aturan tentang kurban persembahan, yaitu dari anak sulung kambing domba itu. Nah, saya percaya pola yang dibangun oleh Allah ketika memberikan solusi kepada Adam dan Hawa itu diceritakan kepada anak-anaknya, dan Habil itu nurut, ya, nurut. Sementara Kain itu dia merasa, ya Habil kan gembala, aku kan petani, hasilku kan buah-buahan. Aku mau persembahkan yang terbaik menurut versiku, ya, menurut caraku, ya,
menurut karyaku. Ini loh Tuhan, karyaku yang terbaik, aku persembahkan kepadamu. Ya, nah saudara, ditolak, tidak diindahkan oleh Allah. Bukan berarti yang dipersembahkan oleh Kain itu tomat-tomat yang busuk, ya loh, durian-durian yang sudah busuk, enggak. Pasti yang terbaik juga, betul? Anda lihat ya, kalau lagi mungkin musim musimca atau apa segala macam itu ya, nanti itu toko-toko buah itu, wow, saudara, itu lakunya luar biasa karena banyak orang yang mau pergi ke ya tradisi mereka itu, lalu mempersembahkan buah-buahan kepada dewa-dewinya, yang dipersembahkan pasti buah yang terbaik, bukan? Tidak beli dari pasar, belinya dari toko yang mahal. Supaya apa? Wah, ini spesial buat apa? Buat Tuhan. Amin. Nah, saudara, namun walaupun dipersembahkan secara spesial, tapi tidak memenuhi kriterianya Allah, tidak diindahkan. Lalu dia panas. Ya. Nah, Habil mempersembahkan korban tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Kambing, domba. Nah, sekarang perhatikan, sebenarnya bagaimana cara yang ditentukan Allah sebagai jalan untuk pengampunan dosa itu. Menurut Ibrani pasal 9 ayat 22, di sini dikatakan, dan hampir segala sesuatu itu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pertanyaannya sekarang, kenapa Allah menuntut darah? Ada apa di dalam darah itu? Ternyata di dalam darah itu, apa yang ada di dalam darah satu makhluk? Imamat 17 ayat 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Amin. Sekarang kita mengerti kenapa persembahannya Habil diterima. Karena dia mempersembahkan binatang. Ketika binatang itu dipotong, disembelih, maka mengucurlah apa? Darah. Betul? Nah, itu kalau pohon sudah Anda potong, kira-kira yang muncrat, yang keluar apa? Bukan darah, getah. Ya, Allah nggak mau kena getah. Allah suka darah. Ya, Allah itu kadang mirip kayak vampir. Suka darah. Kenapa harus darah? Karena di dalam darah makhluk itu ada nyawa. Betul? Ingat ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya manusia itu telah menjual nyawanya kepada iblis. Ya, menjual nyawa kepada iblis. Menggadaikan nyawanya kepada iblis. Allah menebus. Nyawa harus ditebus dengan nyawa, betul? Nah, karena pada waktu itu Tuhan Yesus belum turun ke bumi, baru gambarnya, baru gambarannya. Makanya dibuatlah gambarnya itu, ya, harus ada darah yang dikeluarkan dari seekor binatang. Ya, baru saudara, ke dalam perjanjian baru, kalau Anda melihat nanti ya dalam Matius pasal 26 ayat 28 ya. Di sini kita lihat ya. Oke, tapi sebelumnya perhatikan Tuhan Yesus ya ditunjuk oleh Bapaknya untuk menebus manusia. Siapakah pribadi Tuhan Yesus itu menurut Yohanes Pembaptis? Dalam Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, nah perhatikan, satu kali Yesus itu datang mau dibaptis juga, bareng sama orang-orang yang sedang dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan itu. Ketika Yohanes itu melihat Yesus, Yohanes itu berteriak, lihat anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia ini. Loh, yang dilihat kan manusia ya. Kok disebut domba? Ya, kok disebut domba? Jadi waktu itu Yesus itu menunjuk Yohanes anaknya Yosef dan Maria itu, ya, masih saudaranya dia juga. Lihat tuh, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu. Jadi Yohanes itu menyatakan, tuh loh, Yesus itu anak domba itu. Yang menghapus dosa dunia itu. Nah, Anda lihat ya, setelah itu apa yang terjadi? Ketika dia sudah mulai dideklarasikan sebagai domba korban, hidupnya Yesus itu nggak lepas dari koreksi, betul? Selalu dicari salahnya oleh ahli Taurat, oleh imam-imam, dan sebagainya ya. Ada yang mencoba menggagalkannya. Nah, kenapa harus begitu? Kalau Anda melihat di dalam perjanjian lama, ketika seseorang menyerahkan binatang untuk dijadikan korban, biasanya sama imam itu disimpan dulu. Dibiarkan 7 hari ya. Dilihat, apa tetap sehat atau enggak. Dicek dulu, cacat enggak, ya, sakitan enggak, layak enggak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Imam itu cek dulu semuanya. Jadi enggak heran, ketika Tuhan Yesus itu ditunjuk, dideklarasikan sebagai domba, sembelian itu, dia langsung dikoreksi oleh para imam-imam itu ya. Dicari salahnya. Tapi akhirnya melalui mulutnya Pilatus itu bilang begini, sudah aku cek semuanya, tidak diketemukan kesalahan sedikit pun. Betul? Tapi Anda lihat, habis itu Pilatus bilang apa? Salibkan dia. Lah nggak salah kok disalibkan? Nggak adil ya? Nggak adil ya? Harusnya nggak salah dibela dong. Itu Pilatus itu ngomongnya ke aneh ya. Dia nggak salah. Dia cuci tangan ya. Dia nggak salah. Salibkan dia. You know? Nah, akhirnya disalib di situ. Nggak salah kok disalib, sudah. Sebenarnya itu sudah tepat, sudah. Kalau Yesus salah, kedapatan salah, dan Yesus disalib, darahnya nggak laku. Betul ya? Dia harus dicek sampai tidak ada kesalahannya dan dinaikkan di kayu salib itu. Darahnya sanggup untuk memulihkan, menebus semua manusia. Karena dari darah orang tak bersalah itu. Betul? Makanya dicek dulu. Jadi kelakuan daripada ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya itu sudah benar memang gitu. Sejak Yohanes itu mendeklarasikan, mengumumkan, tuh anak domba yang akan disembelih, menghapus semua dosa manusia itu. Dicek dong. Ini orang salah atau orang benar, betul nggak ya? Ternyata nggak ada salahnya sama sekali. Nah, akhirnya dia layak untuk naik di pembantaian itu. Dan darah Yesus tetap disebut darah yang kudus. Amin. Darah yang mulia, darah yang benar. Karena dikucurkan, dicurahkan oleh satu orang yang tak bersalah pada waktu itu. Nangkep ya? Anda bisa cerita kalau ada orang tanya, dia nggak salah, kenapa mesti disalib? Pasti dia orang salah. Karena salib itu adalah hukuman bagi penjahat kelas kakap, betul? Nah, kenapa dia harus disalib di situ? Pasti salahnya besar itu. Siapa bilang? Tidak. Dia tidak bersalah. Nah, kenapa dia harus disalib? Memang dia harus disalib dalam keadaan tidak bersalah. Amin. Ya, dia harus disalib dalam keadaan tidak bersalah supaya darahnya suci, darahnya kudus, bisa menebus manusia, ya semuanya. Oke, coba sekarang kita lihat lagi dalam Matius 26 ayat 28. Ya,
Sekarang apa kata Tuhan Yesus sendiri tentang darahnya? Ya, kalau tadi apa kata Yohanes tentang Tuhan Yesus? Sekarang apa kata Tuhan Yesus sendiri tentang darahnya? Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi darah Tuhan Yesus untuk apa? Untuk mengampuni dosa. Ini kabar baik bagi orang yang berdosa. Setiap orang yang berdosa sekarang butuh darah Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, oh, oh. Ya. Darahmu Yesus, ya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Nah, darah itu loh, darahnya Yesus. Darah untuk menghapus dosa. Bagaimana Anda bisa ditebus, mengalami penebusan melalui darah Tuhan Yesus ini? Yang diminta oleh Tuhan cuma satu. Orang yang mau ditebus dan dipulihkan, dia harus rela untuk bertobat. Ya, walaupun sudah ada sarana darah Tuhan Yesus, tapi kalau orang nggak bertobat, darah Tuhan Yesus tidak akan berlaku bagi mereka. Jadi kalau Anda sadar bahwa Anda orang berdosa, pertama yang harus kita lakukan apa? Aku mau bertobat Tuhan. Dengan Anda bertobat, nanti Allah akan melakukan kewajibannya, yaitu menebus, menyucikan Anda dari semua bentuk pelanggaran dalam hidup Anda itu. Amin. Nah, jadi pertobatan itu penting sekarang. Ya, pertobatan. Ya, sekarang pertobatan ini ketika Rasul Yohanes memulai pelayanannya, itulah hal yang diserukan. Ya, apakah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis pada awal pelayanannya? Dalam Lukas 3:3, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, lalu Tuhan Yesus juga mengatakan juga, apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika ia memulai pelayanannya. Matius 4:17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, Rasul Petrus juga bilang, ya, apa yang diberitakan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi, kisah 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, jadi baik Yohanes, baik Tuhan Yesus maupun Rasul Petrus dalam memulai pelayanannya ketemu dengan orang-orang berdosa, itu seruannya apa? Bertobatlah. Ada beberapa orang ada saya bilang, ayo mulai cari jiwa, mulai bersaksi. Mereka berdalih, Pak, saya enggak fasih lidah, saya enggak bisa mesti ngomong apa kepada orang itu. Ya, sebenarnya bersaksi itu gampang, betul nggak itu? Memulai pelayanan itu gampang, ketemu dengan orang, ngomong kayak Yohanes, ngomong kayak Tuhan Yesus, ngomong kayak Petrus. Ya, jadi ketemu dengan orang itu, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Coba saudara ya, nanti ketemu di kantor atau di mana, di jalan, ketemu orang, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, kan orang, apa lu bilang? Gitu. Emang gue ngapain? Gue udah bertobat. Nah, saudara, saya pernah melakukan sebuah
ya mencoba lah seperti itu ya. Respon orang itu sebenarnya lebih mudah ketika orang itu jiwanya terbuka. Kapan jiwa orang itu terbuka? Ketika orang itu bertanya sesuatu, ya. Nah, bikin kondisi orang itu sedang bertanya-tanya. Ketika dia sedang bertanya, apapun yang Anda ucapkan itu lebih gampang masuk ke dalam hatinya orang itu, ke dalam jiwanya orang itu, ya. Jadi untuk memasukkan kata bertobatlah dan kerajaan Allah sudah dekat itu, coba Anda saudara ya, mungkin Anda lagi jalan gitu ya, lalu Anda bawa buku gitu ya, pura-pura Anda jatuhin buku Anda loh, di dekat dia gitu, ketepuk gitu, jatuh gitu, dia kan kaget, hah ada apa? Gitu. Padahal bukan dia jatuh ya, ada apa? Waktu dia bilang, ada apa gitu, Anda jangan sibuk ngambil bukunya, langsung hadapin dia, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Gak nyambung, buku jatuh kok, ujung-ujungnya bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kamu tadi ngomong apa? Oh enggak. Buku saya jatuh gitu ya. Tapi kalimat Anda tadi itu sudah masuk. Ya, sudah masuk. Nanti sampai di rumah, dia itu akan mikir, tadi orang itu aneh. Bukunya jatuh, saya tanya ada apa? Kok bilang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat? Dia merenung sah. Nah, habis Anda melakukan seperti itu, Anda berdoa, Tuhan, tugas saya sudah saya lakukan. Menyampaikan orang untuk bertobat. Sekarang Roh Kudus silahkan bekerja atas orang itu. Siapa yang mempertobatkan orang? Bukan Anda. Yang mempertobatkan adalah Roh Kudus. Amin. Nah, coba besok praktek ya. Tapi jangan terus ngomong, tadi malam habis ikut pemuritan, diajar Pak Gideon seperti itu, serame-rame begitu gitu ya. Nah, cari kesempatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Kenapa orang harus bertobat? Harus sadar dia harus bertobat. Karena untuk menerima pengampunan itu syaratnya harus bertobat. Amin. Coba perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini dalam Lukas ya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Menurut Tuhan Yesus seseorang binasa dalam kecelakaan mengerikan bukanlah masalah besar atau kecilnya dosa orang itu, melainkan masalah. Nah, dalam Lukas 13 ayat 2 sampai 5 di sini ada cerita begini. Yesus menjawab mereka, sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain. Karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ya, jadi orang binasa itu bukan dilihat dari cara matinya. Ya, tapi ketika dia sebelum mati itu, apakah dia dalam keadaan sudah bertobat atau belum? Ya, itu paling penting. Cek di sini ini. Bertobatlah. Kemudian binasa karena tidak bertobat. Jadi bertobat itu penting. Kalau enggak bertobat, Anda akan binasa. Ya, tapi kalau Anda bertobat, Anda akan mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah. Nah, sekarang definisi dari bertobat itu apa? Pak, bertobat itu bagaimana? Ya, karena ada orang ngakunya bertobat. Ya, sebenarnya dia bertomat. Loh, apa Pak bedanya tobat sama tomat? Nah, tomat itu tobat dan kumat. Tobat dan kumat itu. Tobatnya cuma hari Minggu, Senin sampai Sabtu kumat. Nanti hari Minggu menghadap Tuhan lagi, ampuni Tuhan, aku menyesal, ini dan itu bla 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 bla. Keluar dari gereja besok Senin sampai Sabtu kumat lagi gitu ya. Jadi kumatnya 6 hari, tobatnya 1 hari. Hari Minggu. Nah, ya. Nah, Saudara, menurut Paulus, Saudara, ya, tobat itu begini.
Menurut Paulus yang menulis surat Efesus ini, cara bertobat yang benar adalah, ya, ini perhatikan baik-baik. Kalau Bapak Ibu Saudara bilang bertobat ini, jadi pertobatan ini seperti ini, ya, konsepnya. Efesus pasal 4 ayat 28 ya sampai ayat yang ke-32 ya. Nah, ayat 28 dulu. Ya, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya. Jadi definisi bertobat itu, yang mencuri jangan mencuri lagi. Tapi sekarang berbalik ya, untuk bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik, lalu membagi-bagi sesuatu kepada orang lain. Dulunya ngambil gitu ya. Sekarang memberi. Nah, itu namanya bertobat. Contoh begini ya. Kalau saya gambarkan ya. Kalau di mimbar biasanya saya berdiri lalu saya jalan ya. Saya menghadap ke kiri gitu ya. Nah, kiri itu mungkin mencuri. Ketika saya mencuri, saya sedang sedang berjalan ya ke arah kiri. Ya. Itu namanya sedang mencuri. Nah, ketika orang tetap menghadap ke kiri dan dia tidak berjalan, apakah itu sudah disebut bertobat? Belum. Jadi ketika orang tidak mencuri, belum tentu dia disebut bertobat. Kenapa dia tidak mencuri? Karena nggak ada barang yang tergeletak. Ya, ketika ada barang yang tergeletak, saut lagi. Kenapa? Karena dia masih menghadap ke kiri. Amin. Nah, bertobat itu harus berbalik 180 derajat. Dari menghadap ke kiri, sekarang menghadap ke kanan. Amin. Nah, ketika Anda menghadap ke kanan, apakah sudah disebut bertobat? Belum sebenarnya. Bertobat itu harus ada buahnya. Kalau Anda hanya berbalik dari menghadap kiri, lalu menghadap ke kanan, itu belum bisa disebut bertobat. Karena apa? Anda masih ada di poros ini, Anda masih ada kemungkinan untuk mutar balik lagi menghadap ke kiri. Betul? Ketika Anda sudah menghadap ke kanan, sekarang Anda harus berjalan ke arah kanan itu. Melakukan, bekerja keras, dan membagi-bagikan sesuatu kepada orang yang lain. Amin. Ini berlaku untuk dalam aspek apapun juga. Bukan hanya mencuri aja. Dosanya apa? Jangan terus melakukan itu. Harus berbalik 180 derajat, tidak melakukannya lagi. Itu yang disebut bertobat. Amin. Jadi ketika Roh Kudus itu menyatakan kesalahan di dalam hidup Anda, dan Anda sadar, diinsapkan oleh Roh Kudus, lalu Anda harus berbalik, Anda harus berjalan ke sana. Menurut pimpinan Tuhan. Amin. Itu yang disebut bertobat versinya Paulus ini loh. Yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi sekarang bekerja dengan tangannya, lalu mulai membagi-bagikan sesuatu kepada sesamanya. Ya, ayat 29. Nah, lanjut. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya, jadi orang bertobat ini sudah nggak ada lagi ini. Dari perkataan kotor yang dulu suka
menjelek-jelekan orang. Sekarang harus perkataannya membangun. Ya. Terus jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Artinya apa? Orang yang mendukakan Roh Kudus Allah itu di dalam dirinya masih ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Ya, ini mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau Anda sakit hati, Anda pahit hati gitu ya, Roh Kudus sedih. Roh Kudus gak suka Anda pahit hati. Makanya dia nasihati Anda. Jangan sakit hati seperti itu gak ada untung. Tapi Anda bilang, gitu, habis gini. Lalu Anda tetap sakit hati. Roh Kudus itu berduka. Karena apa? Nasihatnya tidak Anda dengar. Betul? Anda geram. Roh Kudus berduka juga. Karena dia mau Anda tidak geram. Dinasehati Anda nggak nurut. Roh Kudusnya diem gitu ya. Roh Kudusnya nangis kadang-kadang. Roh Kudus itu sensitif. Walaupun dia powerful. Tapi kalau dia menasehati seseorang. Lalu tidak didengerin. Dia nggak jewer Anda lalu Anda dibanting itu enggak. Dia lebih memilih menarik diri, lalu menyingkir, hanya melihat dari jauh, sambil sedih. Itu yang disebut mendukakan Roh Kudus Allah. Kenapa? Karena kemauanmu, karena kehendakmu, itu lebih kuat daripada nasihat Roh Kudus. Membuat Roh Kudus berduka. Jangan mendukakan Roh Kudus, saudara. Ya, kalau Anda terus mendukakan Roh Kudus lama-lama, Anda bisa menghujat Roh Kudus nanti. Ada perbedaan antara mendukakan dan menghujat Roh Kudus. Ya, lihat di sini berikutnya ya. Nah, tetapi hendaklah kamu ramah ya seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah sekarang menurut Anda, apakah yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus itu? Tidak taat kepada firman Tuhan dan pimpinannya itu namanya mendukakan Roh Kudus. Taati dia. Ya. Nah, bagian terakhir saudara. Ternyata nasib dunia ini kan sudah dihukum. Ya. Jadi orang yang tinggal di dunia ini sebenarnya tinggal di daerah yang sudah dihukum. Banyak petaka, banyak masalah. Memang kondisinya dunia itu seperti itu. Ya. Jadi memang sudah dihukum. Jadi menurut Tuhan Yesus bagaimana nasib penguasa dunia ini? Ya. Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Telah, bukan akan. Betul? Ya. Nah, sementara itu, barang siapa percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Yohanes 3:18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tinggal di dunia itu kena hukuman, itu bukan berarti ketika orang itu bersalah lalu Allah bikin hukumannya apa gitu. Enggak. Sistemnya sudah begitu. Ya, sistemnya memang sudah begitu. Kalau Anda nggak hati-hati di dunia ini banyak jebakannya. Ya, kayak anak kecil buang kulit pisang gitu, ya. Anda jalan gitu ya. Dari apa namanya? Cempaka Mas jalan gitu ya. Keluar gitu. Kepleset kulit pisang. Ya, jatuh. Nah, habis gimana? Nah, itu ya, banyak jebakan-jebakan seperti itu. Di dunia ini perkara orang jatuh, perkara orang sengsara, memang itu kondisinya memang begitu. Nah, sekarang ikut Yesus itu sekarang percaya kepada Tuhan Yesus itu masalah apa?
masalah pindah daerah sekarang, betul? Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang Anda dipindahkan ke dalam daerah anaknya yang kekasih. Di dalam daerah anak yang kekasih itu tidak ada penghukuman. Yang ada anugerah di sana. Jadi kalau Anda mengalami sesuatu itu, Anda itu menjadi orang Kristen, tapi keprosot lagi ke dunia. Dunia itu tempat penghukuman. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Amin. Jadi pastikan, kalau ada sesuatu hal yang buruk terjadi pada diri Anda, itu pasti kesadaranmu turun ke daerah dunia lagi. Merosot. Kesadaranmu Anda update lagi naik gitu ya. Nanti anugerah Allah melimpah lagi dalam kehidupan Anda. Ya, coba ini ya, ngadapin situasi lagi bisnis gitu ya. Aduh ini ya, aduh bisnis kayak begini gitu. Anda merosot nih ya, berpikir seperti orang dunia lagi. Apa yang terjadi? Ngalami kebangkrutan. Coba Anda berpikir sebagai anak Allah. Anda akan berpikir seperti Allah berpikir, betul? Nanti Anda bisa ngomong seperti Allah ngomong juga. Allah bisa mencipta segala sesuatu di dalam kerajaannya itu, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan pergantian sistem. Nah, ini ada 2 daerah ya. Sini. Nah, pergantian sistem. Jadi ini daerah di bumi. Ini daerah alam roh. Yaitu tempatnya anak-anak Allah itu di sini ini. Ya. Nah, bumi ini di sini ini. Orang ketika ada di bumi ini, dia selalu hidup dalam kekalahan. Kenapa? Karena di tengah-tengah ini, ya, ini kalau saya buang ya tulisan pergantian sistem ini bisa saya ganti, ini adalah tempatnya si iblis, penguasa di udara, loh. Lah buminya di sini. Jadi semua yang di bumi itu diinjak sama si iblis. Tapi ketika orang bertobat, dia naik ke sini. Dia ada di atasnya iblis. Gitu ya. Nah, iblis sulit untuk menyerang anak-anak Allah yang tinggal di sini ini. Ya, sistemnya harus diubah. Sekarang kita harus mengubah dengan berpikir, aku bukan orang dunia, tapi aku adalah warga negara kerajaan surga. Ada 2 sistem kerajaan. Yang satu adalah kerajaan si iblis atau sistem kuasa kegelapan, dan yang lain adalah kerajaan anak Allah atau sistem kerajaan terang. Ya, sekarang apa yang dilakukan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya? Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita, ya, ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Perhatikan ya. Jadi ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, Anda dilepaskan dari kuasa kegelapan, lalu dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih itu. Anda bukan orang dunia lagi. Ketika Anda menyadari bahwa Anda bukan orang dunia, Anda akan berpikir bukan seperti orang dunia. Betul? Kenapa? Coba Anda tinggal di Amerika, Anda berpikir terus seperti Anda tinggal di Indonesia gitu ya. Nah, apalagi orang-orang Amerika di Indonesia gitu. Lalu dia berpikir seperti dia masih tinggal di Amerika itu. Ya. Nah, di sini punya tatanan sendiri, punya aturan sendiri, betul? Nah, beda. Nah, Anda harus ikutin tatanan aturannya bagaimana. Sebagai warga kerajaan surga, di situ juga ada fasilitasnya. Fasilitas-fasilitas yang bisa Anda nikmati dan bisa Anda ambil di dalam kerajaan anaknya yang kekasih itu. Nah, sekarang bagaimana caranya? Agar kita berpindah dari kerajaan maut ke dalam kerajaan hidup itu. Nah, cara pindahnya sekarang Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku
dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Caranya gimana? Dengar perkataan Dia dan percaya Dia. Dengar perkataannya, lalu percaya kepadanya, Anda akan pindah. Ya. Jadi apa kata Tuhan hidupmu ini? Lalu percaya Tuhan yang berfirman itu. Dia akan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, sekarang apa pula kata Rasul Yohanes tentang sistem dunia ini? Ternyata, saudara, sistem dunia ini, kalau kita lihat di sini ya, dalam 1 Yohanes 2:17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, ya, akan tetap hidup selama-lamanya. Sekarang Anda mau lenyap atau hidup selama-lamanya? Kalau Anda tetap ada di dalam dunia, Anda tetap ada di dalam sistem dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi siapa yang melakukan kehendak Allah? Dengar firman Tuhan. Dengar maunya Tuhan. Anda akan memperoleh hidup selama-lamanya. Amin. Oke, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah selesaikan tentang dosa dan pertobatan. Ya, besok kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang kelahiran baru. Ya, oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk kita